ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk materi hadis. Wa min alamati husnul khatimah. Nah, Rasulullah mengatakan sebagian daripada tanda-tanda wong yang mati husnul khatimah itu tis'atu asya'a, ada 9 perkara. Apa tanda-tandanya wong mati husnul khatimah yang 9 perkara ini Ustaz? Akan dijabarkan dalam hadis ini. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, orang itu ada yang matinya husnul khatimah, ada yang matinya su'ul khatimah, sesuai dengan amalnya masing-masing selama dia hidup di dunia. Maka kita pasti berpinta sama Allah, kita pasti berharap kepada Allah agar kematian kita kaget dalam kondisi husnul khatimah, kita dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah. Para bapak, para ibu, ayah bunda, ciri yang pertama wong yang matinya husnul khatimah itu, kata Rasulullah dalam sabdanya, yaitu mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal dunia. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, hadis dari Mu'az bin Jabal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Ini janji Rasul dalam hadisnya. Ini hadis yang sering kita dengar. Betul apa betul kira-kira? Hadis ini sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan mati yang husnul khatimah, mati yang pacak mengucapkan kalimat syahadat seperti ini, itu tidak seperti semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Ada wong itu dari kecilnya rajin ibadah, besarnya rajin ibadah, dewasa rajin ibadah, sampai tua rajin ibadah. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ada satu kisah yang menunjukkan hal ini Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Nabi, sahabat ini luar biasa dalam ibadahnya. Sahabat ini luar biasa dalam berperang bersama Rasulullah. Kemudian kata Rasul, orang ini bakal mati dalam kondisi su'ul khatimah. Lah kok bisa ya Nabi? Kok bisa ya Rasulullah? Dia ini kan orang yang rajin ibadah. Dia ini kan orang yang rajin ikut berperang juga di garda yang terdepan bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kada dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah. Suatu ketika perang berkecamuk, ini orang ikut berperang bersama Nabi. Kemudian dia mendapatkan luka-luka yang parah di tubuhnya, luka tebasan pedang, luka tusukan panah, luka tusukan tombak dan lain sebagainya, sehingga orang ini tidak kuat menahan rasa sakit daripada luka-luka yang dia derita. Kemudian di akhir hayatnya apa yang terjadi? Karena dia tidak sabar, kok tidak mati-mati juga ini. Akhirnya pedangnya dewek ditancapkan di tenggorokannya.
Akhirnya orang ini mati dalam kondisi membunuh dirinya sendiri. Orang mati bunuh diri adalah mati yang su'ul khatimah. Apa yang dikatakan Rasulullah menjadi kenyataan. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sebaliknya, wong ini tidak pernah sama sekali keningnya sujud kepada Allah. Tidak pernah sama sekali dia beribadah kepada Allah. Tapi ternyata Allah takdirkan dia masuk dalam surga. Allah takdirkan dia menjadi syahid dalam berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat. Sahabat ini belum masuk Islam. Kemudian Bapak Ibu, ketika itu dia pulang ke rumahnya. Setelah dia sampai di rumahnya, kemudian orang ini bertanya kepada tetangganya, kemana saudara-saudara saya yang lain? Oh, saudaramu ikut perang bersama Nabi. Kemana sepupu-sepupu saya yang lain? Oh, sepupu kamu ikut perang bersama Nabi, kata mereka. Kemudian orang ini bergegas mengambil tamengnya, bergegas mengambil pedangnya, bergegas mengambil kudanya, kemudian dia bersyahadat. Setelah itu dia memacu kudanya sekencang-kencangnya untuk bersama-sama Nabi berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berperang itu dia meninggal dunia karena tebasan pedang dari musuh. Meninggal dia di medan laga, meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan orang ini mati dalam kondisi husnul khatimah. Subhanallah Bapak Ibu, keningnya tidak pernah sama sekali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah sama sekali salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah takdirkan dia mati dalam kondisi berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu ayah bunda, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah kita untuk senantiasa lupa berdoa kepada Allah dalam setiap salat 5 waktu kita, minta ditetapkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Malam nisfu Sya'ban, malam yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jangan lepaskan malam ini, karena takdir buruk akan dirubah oleh Allah menjadi takdir yang baik setahun yang akan datang insyaallah paling tidak. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa selalu dalam sujud akhir kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Dalam tahiyat Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Apa doanya? Kita berpinta kepada Allah, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam iman kepadamu. InsyaAllah sampai akhir hayat kita, kita akan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa wong yang matinya tanda-tandanya husnul khatimah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi'arqil jabin. Kematian seorang mukmin itu dia dalam keadaan berkeringat di dahinya, dalam keadaan berkeringat di keningnya. Bapak Ibu ayah bunda, kalau kita nyingok wong yang mati, wong yang meninggal dunia, kemudian kita buka itu penutup wajahnya, kalau kemudian ada keringat di dahinya,
dihapus keringat ini muncul lagi, dihapus muncul lagi. Ini salah satu tanda dia mati, dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Mengapa ini bisa terjadi, Ustaz? Kok bisa orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal masih berkeringat di dahinya, seakan-akan seperti masih hidup ini orang? Rasulullah mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya orang ini tersipu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia akan dipampangkan video mak mano amal baik kita, mak mano amal buruk kita, bagaimana balasan yang Allah berikan kepada kita. Dia ini merasa amalnya sedikit, merasa amalnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dipampangkan surga yang bakal menjadi tempat kembali baginya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, luar biasa surga yang engkau berikan ya Allah, amalku tak seberapa tapi engkau berikan surga untukku. Tersipu malu ini orang mukmin. Kemudian karena tersipu malunya, kata ulama, mengeluarkan keringat di dahinya dia. Subhanallah. Bapak Ibu, salah satu tanda wong itu matinya husnul khatimah, berkeringat di dahinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia pada malam atau pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Siapa saja dari kaum muslimin yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah akan jaga dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong yang mati hari Jumat ini, Bapak Ibu, akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Dia tidak bakal disiksa. Ustaz, kalau matinya hari Jumat habis nyekek botol mak mana Ustaz? Lain lagi Bapak Ibu sekalian. Mati hari Jumat habis dia pelesir di PT Kampung Baru. Sama baik nih Bapak Ibu sekalian. Dijingok dulu. Dia ngapoi sebelum mati itu Bapak Ibu sekalian. Dia dari PT Kampung Baru misalnya, dia dari nyekek botol, dia dari nyabu-nyabu, overdosis misalnya. Matinya malam Jumat, overdosis dia. Apakah kemudian siksa Allah tidak terkena kepada dia? Tidak juga. Karena kita melihat akhir hayatnya seseorang ini dalam taat atau dalam maksiat kepada Allah. Maka orang yang taat kepada Allah, matinya malam Jumat, matinya hari Jumat, insya Allah dibebaskan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak terjadi pada orang-orang saleh, orang-orang betul. Saya kemarin waktu umrah bulan Desember, yang jadi penyesalan saya itu, saya umrah baru 2 hari di Mekah. Kami ke Mekah dulu, 2 hari di Mekah, saya dapat kabar jamaah kami yang di PT Telkom, di komplek Telkom 3 Ilir meninggal dunia. Salah seorang karyawan Pusri, beliau ini. Terakhir beliau ini jabatannya adalah seorang manajer, direktur utama, bukan manajer, direktur utama PT SAK, anak perusahaan PT Pusri. Meninggal pada saat itu hari Jumat sore. Beliau pada hari Jumat itu dak kalau-kalau bahasa kitanya minta sama takmir masjid. Beliau ini bendahara masjid. Minta kepada ketuanya, Pak Ketua, biar aku yang azan pada hari Jumat ini, kata dia. Jadi Jumatan itu dia azan. Sudah seperti biasa, cak biasa baik. Kemudian habis treadmill katanya, nyampak, setelah nyampak itu dak katik lagi sudah. Padahal sehat badannya, masih muda, 55 tahun usianya.
Saya mendengar kabar itu, saya sedih sekali. Kenapa sedih? Karena saya masih di Mekah, tidak bisa ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir, tidak bisa mensolatkan jenazah, tidak bisa ikut memandikan jenazah paling tidak, sebagai penghormatan kepada beliau untuk yang terakhir kalinya. Itu yang jadi penyesalan saya. Dan yang menjadi kabar gembira, beliau ini meninggal dunia pada hari Jumat sore, Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan hadis Rasulullah, siapa wongnya yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dibebaskan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sebulu betul. Maka ketika beliau meninggal, orang yang melayat itu tidak terhitung jumlahnya, Bapak Ibu sekalian. Dari karyawan-karyawan Pusri, dari juga anak-anak asuhnya di panti asuhan, banyak sekali, dulur-dulurnya juga luar biasa, penuh rumah. Kemudian ke 40 harinya juga, malam 40 itu juga luar biasa orang yang datang. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya beliau ini orang baik, dan insya Allah matinya dalam kondisi husnul khatimah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa sih tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah itu? Disebut syahid selain daripada syahid di medan perang fi sabilillah. Asy-syuhada'u khamsatun. Yang dinamakan syahid itu ada 5, kata Rasulullah. Yang pertama, al-mut'una, orang yang mati, orang yang meninggal karena wabah penyakit menular. Seperti Covid kemarin yang baru usai, insya Allah usai, Bapak Ibu sekalian. Ini wabah muntaber, wabah kolera, pagebluk kalau orang Jawa bilang. Maka orang yang meninggal dunia pada saat ada terjadi wabah penyakit, dia terkena wabah itu, maka dia termasuk mati syahid. Kemudian yang kedua, al-mabtuna, orang yang meninggal karena sakit perut atau tukak lambung, lambungnya luka, lambungnya terjadi kebocoran misalnya, atau sakit perut karena mah dan lain sebagainya, ya. Ini termasuk mati syahid. Kemudian yang ketiga, wal ghariqu, orang yang mati karena tenggelam. Ini termasuk mati syahid. Terberak di Sungai Musi, tenggelam di Sungai Musi, tidak bisa berenang. Naik sekoci nak ke Pulau Rimau misalnya, nemui dulurnya. Begitu naik sekoci ini, kemudian di tengah perjalanan sekoci numbur batang kelapa, malang melintang, Bapak Ibu sekalian. Terbaliklah sekoci, wush, berat, terbalik, terberak dia. Tidak baca berenang, terberak, tenggelam di Sungai Musi. Matinya mati husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Tapi jingok dulu, tujuannya ke Pulau Rimau untuk apa? Kalau tujuannya ke Pulau Rimau untuk nemui wanita idaman lain misalnya, untuk nemui pacarnya misalnya, nah ini lain lagi catatan Allah. Tentu dia tidak mati husnul khatimah. Kemudian yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, maka ini mati syahid. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Ini kisah mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita, terutama untuk kaum ibu-ibu yang doanya mustajab kepada Allah. Ibu-ibu ini luar biasanya, beliau punya senjata yang ampuh. Apa senjata ibu-ibu? Senjata ibu-ibu ini doanya yang luar biasa. Terutama doa untuk anaknya. Doa buruk akan terjadi, doa baik pun akan diijabah oleh Allah. Suatu ketika, ini kisah nyata, ada anak umur 3 tahun. Anak ini bermain sepeda-sepedaan, sepeda roda 3 di dalam rumah. Ibunya sudah ngomong, "Nak,
kalau main sepeda janganlah dalam ruang tamu. Ibu nih punya banyak barang-barang pecah belah di ruang tamu ini. Ada vas bunga, ada apa namanya keramik-keramik yang mahal. Kalau wong kaya rumahnya tuh ada keramik yang besar itu, yang tinggi itu, Bapak Ibu sekalian. Mahal dari Cina. Dia beli dari Cina. Waktu bapaknya kemudian ada tugas ke Cina. Dibelinya dari Cina. Kemudian ibunya ngomong, kalau main di teras rumah baik, kan halaman kita besar, masih baik, namanya budak, bantahan, tekak bantah. Kemudian apa yang diomongkan ibunya terjadi. Begitu dia main sepeda, ting 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 ting. Kemudian sepeda ini nomborlah dengan itu pas bunga yang besar itu, keramik yang besar itu, tertumbur dengan itu, nyampak barang itu, pecah berkeping-keping. Ibunya dari dapur tergopoh-gopoh mendengar suara pecahan kaca, pecahan keramik itu. Ibunya kemudian tergopoh-gopoh. Ya Allah nak, apa yang ibu ngomong ke? Kan sudah ibu omong ke dari tadi. Ibu sudah larang kau main di sini. Jingok pot bunga ibu pecah, gerem ibunya. Ya, mugolah kau juga pecah pot bunga ini, kata ibu. Itu baik omongan dia. Mugolah kau pecah pot bunga ini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, anak ini masuk sekolah, SD pinter, ranking terus, SMP juara kelas terus, SMA juara kelas terus, kemudian masuk ke PTN ternama, perguruan tinggi negeri, dia masuk ke Fakultas Teknik Sipil, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam masa 3,5 tahun sudah lulus cum laude dengan pujian. Dia menjadi insinyur. Kemudian ke Jakarta dia menjadi seorang arsitek yang luar biasa. Dia membangun gedung-gedung yang tinggi, membangun gedung-gedung yang mewah. Suatu hari dia mendapatkan order untuk merenov gedung yang tinggi. Ini gedung sudah agak rapuh. Apa yang terjadi, terjadilah. Begitu dia sedang briefing dengan karyawannya, briefing dengan bawahannya, para tukang, para kuli, di belakangnya ada tembok yang ternyata tembok ini rapuh, dan tembok ini kemudian menjatuhi dirinya. Brrrr, kemudian dia terjatuh juga dengan tembok itu. Kemudian apa yang terjadi? Setelah dievakuasi, orang-orang tidak tega melihat dirinya. Tidak bisa dievakuasi. Kenapa? Karena hancur berkeping-keping tulangnya, Bapak Ibu sekalian. Ngelombok, pecah, cucian kotor. Kemudian dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Kemudian ibunya ditelepon. Assalamualaikum ibu, ini kami dari pihak rumah sakit mengabarkan bahwasanya anak ibu yang laki-laki ini mengalami insiden kecelakaan di tempat dia bekerja. Bagaimana kondisinya, suster? Anak ibu dalam kondisi yang kritis sekali. Ibu silakan datang ke rumah sakit kami. Tergopoh-gopoh, bergegas ibunya datang ke rumah sakit. Kemudian melihat kondisi anaknya di ICU. Apa yang terjadi? Ya Allah nak, ngapo jadi macam ini nak? Ya Allah nak, ngapo kau baca macam ini kondisi kau nak? Katanya. Ibunya sedih, bercucuran air mata. Kemudian terbayang di pelupuk matanya 25 tahun yang lalu ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada anaknya. Mugolah kau juga hancur seperti pas bunga yang hancur ini, kata ibunya. Ya Allah, ternyata doa ibunya, kata-kata dari ibunya yang tadi diucapkan tidak sengaja karena kegeraman dia kepada anaknya terjadi menjadi kenyataan. Ibunya menangis menyesal, tapi menyesal tidak ada gunanya lagi. Nasi sudah menjadi bubur, Bapak Ibu sekalian. Maka dari kisah ini kita belajar bahwasanya ibu-ibu punya senjata yang ampuh. Ibu-ibu punya senjata doa yang ampuh, doa yang mustajab untuk anaknya. Maka doakan yang baik-baik untuk anak kita. Bapak-bapak juga begitu, jangan kesel kepada anak, kemudian mudah mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya, kalau gerem sama anak bu, jangan kata-kata yang tidak baik. Nah, kau ni gerem nian ayah sama kau.
geremnian ibu sama kau ni, lah dia omongi masih tekak bantah tu lah, mugolah kau jadi wali kota Palembang, mugolah kau jadi gubernur Sumatera Selatan, mugolah kau jadi kepala Polri, kepala TNI dan lain sebagainya. Itu harusnya Bapak Ibu sekalian. Walaupun geram, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita tetap kata-kata yang positif, yang insya Allah akan dapat merubah hidup anak kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, an Ubadah ibnu As-Samit radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu yaqtulha waladuha jam'a'u syuhada syahadatin yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Maka seorang wanita yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anaknya, baik anak itu keluar dari rahimnya sudah di dunia ataupun anak itu masih di dalam rahimnya, maka dia akan masuk surga. Anak ini yang akan menyeret ibunya, yang akan menggamit tangan ibunya dengan apa? Dengan tali pusarnya tadi. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, inilah luar biasanya kaum wanita. Kita tidak pernah bisa menyamai kaum wanita ini. Satu, doanya mustajab. Kemudian yang kedua apa lagi? Dia punya rahim. Dengan rahim inilah kemudian dia bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kemudian melahirkan, dalam melahirkan itu dia meninggal dunia. Karena ketika orang melahirkan itu antara dua Bapak Ibu. Kalau tidak selamat, insya Allah selamat Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak hidup, ya mati. Antara dua. Maka ibu ini luar biasa. Ketika dia melahirkan anaknya antara hidup dan mati, maka kalau dia ikhlas dengan itu, inilah yang akan menjadi jalan dia masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah bunda, kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan. Apa riwayatnya? Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki ini berkata, faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a yuridu akhadha mali. Mak mana pendapat engkau apabila ada uang yang datang kepada aku untuk ngerampas harta aku? Ini begal namanya Bapak Ibu. Dalam bahasa kita yang sekarang ini namanya begal. Wong yang nak ngerampas barang dia. Dia bawa motor nak dirampasnya. Dia bawa duit di kantong asoy nak nyetor ke bank dirampasnya misalnya. Bawa mobil, mobilnya dipecah bannya, kemudian duit di dalam jok, di bawah jok diambilnya. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah, mak mano kalau wong ini datang kepada aku nak ngerampas harta aku ya Rasulullah. Rasul kemudian menjawab, qala qatilhu, lawan dia. Lawan, jangan diam saja Bapak Ibu sekalian. Jangan kaget nak dirampas motornya diam baik. Motor kau, ya, ngelading ini. Oh iya Mas, silakan Mas, ini kuncinya, ini dompet saya Mas, ya, sekalian HP saya Mas, ya dibawa Mas, ya. Sudah, tidak usah dibunuh saya Mas. Ini namanya Bapak Ibu, ya, wong yang pasrah. Tapi kata Rasulullah, lawan dia. Kalau kemudian kita melawan, kemudian kita mati, mak mano ya Rasulullah? Ini sahabat kemudian bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau mati syahid. Kemudian ya Rasulullah, mak mana pendapat engkau apabila yang mati itu wong yang begal aku ya Rasulullah, wong yang nak ngerampas harta aku, kemudian aku ngelawan, dia yang meninggal dunia. Kata Rasulullah, dia di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau tidak berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga darahnya dari dirampas oleh orang lain.
Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ngelawan begal tidak apa-apa. Kalau kita melawan maling yang nak masuk rumah kita tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Memang anjuran Rasulullah. Kalau dia sampai mati ya karena kemudian bergumul dengan kita tidak berdosa. Ini membunuh dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tapi kalau kita terbunuh dalam pergumulan itu, kita mati syahid. Tapi dalam negara kita hukumnya kita tetap bersalah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita membunuh orang lain, masuk penjara juga. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh. 7, 8, 9 cepat baik Bapak Ibu. Hampir jam 6 lewat 5. Tidak lama-lama. Yang ketujuh, meninggal dunia karena menjaga wilayah perbatasan. Nah, jadi TNI kita, Polri kita menjaga Papua dari kelompok teroris bersenjata. Misalnya kan, KKB, kelompok pengacau keamanan KKB ini. Kalau dia kemudian menjaga perbatasan wilayah Indonesia, baik dia TNI, baik dia Polri, lalu Banser tidak, Bapak Ibu sekalian, ya beda lagi. Kalau dia menjaga itu, maka Bapak Ibu sekalian jelas kan ini kan tugas negara. Kalau dia kemudian meninggal dunia karena berondongan senjata KKB, karena dibunuh oleh KKB, maka ini termasuk mati syahid. Kalau dia Islam, kalau dia Kristen tidak. Kemudian yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal saleh, maka dia termasuk mati syahid. Sedang ngaji meninggal, sedang salat sujudnya lama, ya. Sujudnya lama, begitu diolek ya. Tak katik lagi sudah Bapak Ibu sekalian. Digoyang-goyang badannya. Nah, tak katik lagi kawan kita nih meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggal yang luar biasa, Bapak. Meninggal dalam kondisi berzikir kepada Allah. Meninggal dalam kondisi dia sedang menyampaikan khutbah. Ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai sedang menyampaikan khutbahnya meninggal dunia. Ada kemarin setahun yang lalu kalau tidak salah, ada seorang ustadz, dai Pemkot juga termasuk beliau ini, sedang menyampaikan kultum di Masjid Darul Muttaqin Maskarebet. Kemudian nyampak dia meninggal dunia, Bapak Ibu. Subhanallah, ini meninggal dalam kondisi dia husnul khatimah. Kenapa? Karena dalam ketaatan ibadah kepada Allah, sedang menyampaikan syiar Islam. Mati dalam kondisi kita habis sedekah, mati setelah kita melakukan ibadah umroh, mati ketika habis ibadah haji dan lain sebagainya. Ada cerita ini jemaah yang balik umroh meninggal. Jadi ceritanya Bapak Ibu, jemaah ini betino. Dia sebenarnya nak berangkat sama lakinya. Tapi ternyata Allah takdirkan lain. Begitu lakinya boncengkan dia di Lemabang sana, ada di dekat pasar Lemabang rumah dia. Di belakang itu Bapak Ibu sekalian, dia turun ini wong. Ini turun, ibu-ibu ini turun dari boncengan lakinya, boncengan motor. Kemudian berboncengan dengan anak mantunya. Ini luar biasa, Allah takdirkan. Rupanya begitu lampu merah, ini mobil truk tronton itu nerabas lakinya ini Bapak Ibu. Patah kakinya, lakinya meninggal dunia dia. Patah kaki meninggal dunia. Ibu ini selamat. Kemudian ibu ini melaksanakan ibadah umroh. Di sana Bapak Ibu sekalian dia ibadah yang luar biasa. Dia tawaf, sa'i, tahallul dan banyak ibadah Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Nabawi. Kemudian sebelum pulang dia merasa sakit badannya. Dah, kemudian bisa pulang dia, jalan biasa. Begitu terbang kita pakai pesawat Scoot Airline, pesawat Scoot ini pesawat Singapura, Bapak Ibu.
Di atas pesawat 2 jam, ini ibu meninggal ternyata. Tapi ditutupi sama pembimbing gitu, ditutupin karena di samping dia. Pramugari ngomong ketika memberikan makanan, "Pak, ini ibu kasih makan ya?" "Oh iya ya, enggak apa-apa ini. Dia sedang tidur." Kenapa kita tutupin Bapak Ibu sekalian? Kalau diketahui pramugari, diketahui oleh awak pesawat pada saat itu, maka akan turun di negara mana saja kita. Kan kacau itu Bapak Ibu sekalian. Jauh nanti dari Indonesia. Kemudian sampailah di Singapura. Begitu kita dorong pakai kursi roda, ini sampai di tempat pemeriksaan, ini tangan ibu yang tadinya begini, nyampak ke bawah. Plek, nyampak. Nah, dari situlah ketahuan Bapak Ibu sekalian.